Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton semua, pada kali ini saya kembali menyapa kita semua. Tentunya mudah-mudahan kita dalam selalu keadaan sehat walafiat, rezeki kita semakin dilancarkan ya, dan urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi berkenaan dengan judul video kita pada hari ini, sebenarnya judul ini telah banyak ya ditanyakan oleh kawan-kawan kita ini, sahabat-sahabat kita ini, apalagi bagi teman-teman kita ini yang menetap di Indonesia, karena mereka menanyakan bagaimana sih caranya untuk menjadi guru di Malaysia. Sama ya sebetulnya dengan keadaan kita di Indonesia. Kalau kita ingin menjadi guru di Indonesia untuk menjadi di bagian negeri atau swasta, negeri ini lebih istilahnya kepada PNS ya. Untuk kita cara masuk di negeri ini, kalau di Malaysia itu tidak mudah. Bahkan itu saya rasa tidak ada ya bagi warga asing. Itu hanya diperuntukkan untuk warga negara Malaysia saja. Kalau kita ingin menjadi guru di bagian negerinya, atau di sini disebut dengan bagian kerajaannya. Kita pun di Indonesia untuk menjadi guru di bagian negerinya atau PNS-nya itu memang susah juga kan. Nah, begitu juga lah di Malaysia ini. Untuk warga negara Malaysia yang ingin jadi guru di Malaysia nih pun, untuk bagian kerajaan atau negerinya itu pun melalui proses yang sangat panjang, jadi sangat susah. Jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menjadi guru di bagian swastanya, yang bukan negerinya, yang bukan kerajaannya. Jadi untuk menjadi guru di Malaysia ini, di bagian swastanya ini, yang bukan negeri ya, yang bukan kerajaan, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita akan banyak proses. Yang pertama itu, kalau kita menetap di Malaysia, contohlah kita kuliah di Malaysia nih S2 atau S3, itu kalau kita mau masuk lamaran itu mungkin besar juga lah kemungkinan kita diterima. Karena orang-orang yang mempunyai kemahiran seperti ini sangat diperlukan oleh Malaysia, oleh sekolah-sekolah swasta yang ada di Malaysia. Apalagi sekolah ini memerlukan tenaga pengajar yang memang mahir di bidangnya. Contohnya nanti di bidang agama, contohnya nanti di bidang math dan lain-lain, matematika ya. Jadi kalau kita berada di Malaysia ini sedang kuliah, itu memang besar peluang kita. Itu yang pertama. Syaratnya adalah kita mesti berada di Malaysia. Yang kedua adalah seandainya kita berada di Indonesia. Ya, ini yang banyak ditanyakan. Saya kan di Indonesia, bagaimana caranya? Ya, kalau seandainya kita berada di Indonesia dan ingin menjadi guru di Malaysia ini, menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, ini sangat susah sebenarnya. Dan kalau juga kita di Indonesia, mungkin kita perlu ada kenalan yang sangat rapat, atau kita punya orang dalam yang memang sangat dekat dengan pemilik sekolah tersebut. Atau mungkin nanti bisa juga kita berada di Indonesia, ada pihak sekolah swasta ini yang memang mencari guru, dan mereka memasukkan info itu di Google. Mungkin dia tujukan kepada contohlah warga negara Indonesia, ditujukan kepada sana. Itu adalah peluang kita, tapi itu sangat jarang ya. Sangat jarang seperti itu. Kebanyakannya akan dicari dulu orang yang warga tempatan, warga negara Malaysia. Jadi berkenaan dengan kita yang ada di Indonesia dan punya kenalan rapat di Malaysia ini, saya pernah ada satu contoh yang calon guru ini ada di Indonesia, sedangkan kenalan rapatnya ini ada di Malaysia. Dia orang Malaysia, keturunan Indonesia, dan dia punya hubungan keluarga dengan calon guru yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika dia ingin jadi guru di Malaysia ini, kenalan dia yang ada di Malaysia ini, dia menguruskan semua. Karena dia yang diuruskan ini keluarga dia lah nih ya. Dia uruskan semua daripada A sampai Z macam itu. Dia uruskan semua. Diuruskan mulai daripada proses masuknya, surat-suratnya, sampai visanya. Visanya yang penting, sebab nanti ada namanya calling visa. Dengan calling visa ini baru kita bisa masuk ke Malaysia. Karena untuk masuk ke Malaysia ini tidak sembarangan ya. Ada prosesnya, ada caranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti mempunyai kemahiran, dan kemahiran kita tersebut memang diperlukan oleh pihak sekolah. Kenapa begitu? Untuk saya pribadi dan kawan-kawan yang ada di Malaysia ini, semua melalui proses interview. Bukan warga asing aja, tapi warga negara Malaysia pun yang masuk mengajar perlu diinterview. Kita nanti akan ada prosesnya untuk ujian lisan,
kita disuruh mengajar dengan whiteboard itu, dengan papan tulis. Kita disuruh mengajar, nanti akan ditengok oleh pihak sekolah. Layak tak kita bisa mengajar di sekolah tersebut? Sesuai tak dengan kategori yang mereka perlukan? Kalau dengan ujian lisan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya akan terhenti. Tapi kalau dengan ujian lisan nanti bisa berhasil, maka nanti ada lagi proses keduanya. Kita akan ada proses namanya dalam 3 bulan ke depan ini masih dalam tahap percobaan. Kadang pihak sekolah ini ada yang buat 3 bulan, ada yang buat 6 bulan. Jadi itu disebut dengan tahap percobaan. Dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, contohnya 3 atau 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan ini kita dapat memberikan kesan yang baik kepada pihak sekolah, kita mengajar dengan baik, tepat waktu masuknya, semua tugasan-tugasan diberikan oleh sekolah selesai, RPH-nya pun siap. RPH nih, kalau di negara kita Indonesia, seorang guru tuh akan mempersiapkan apa yang mereka ajar untuk esok. Jadi mereka akan tulis pada sebuah buku. Jadi untuk menjadi guru di Malaysia ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Yang pertama tadi, kita mesti berada di Malaysia, itu peluangnya lebih besar. Dan kita pun sedang kuliah, itu lebih besar. Yang kedua, seandainya kita berada di Indonesia, pastinya kita punya kenalan rapat atau orang yang dekat dengan kita di Malaysia ini. Dan yang ketiga, kita memang punya kemahiran, dan kemahiran kita pun diperlukan oleh pihak sekolah. Setelah itu nanti jadi, maka proses-proses selanjutnya itu akan diuruskan oleh pihak sekolah. Jadi itulah sahabat dan penonton semua, bagaimana cara jadi guru di Malaysia ini, yang ternyata kalau dibayang-bayangkan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Memang kalau kita lihat secara kasat mata itu sangat menyenangkan mengajar di Malaysia ini, tapi secara hakikatnya sebenarnya susah. Apalagi kita berjauhan dengan keluarga kita pun ada di kampung, kita di sini, itu sangat lebih susah lagi. Jadi dalam pandangan saya, kalau kita ingin mengajar di Malaysia boleh-boleh saja, tapi kalau kita memikirkan duit yang diterima itu banyak, sama saja sebenarnya. Karena ketika ringgit dihabiskan di Malaysia itu sama saja jumlahnya dengan kita menerima gaji di Indonesia dan kita habiskan di Indonesia, itu lebih kurang sama saja. Oke, jadi itu saja. Apapun komen, saran, dan pertanyaan boleh komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai lagi yang tahu. Berbanyak maaf daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.